Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kak Rey. Nah, kali ini kakak bakal kembali melanjutkan ya soal-soal UTBK 2022 ya, part 2-nya khususnya tentang fisika. Oke, untuk pembahasan soalnya yuk langsung aja simak penjelasan berikut. Oke, ini soal yang lanjutannya ya, nomor 8. Jadi di sini tentang magnet, ada 4 kawat lurus panjang terisolasi di sudut seperti pada gambar seperti ini ya. 3 kawat dialiri dengan arus I besar dan 1 kawatnya dialiri dengan arus I kecil nih maksudnya ya, yang I kecil. Nah, panjang bagian kawat DA dan BC adalah L. Berarti DAB ini L ya, ini juga L nih ya. Nah, kemudian panjang bagian kawat yang AB dan CD adalah L per 2. AB sama CD ini L per 2 atau setengahnya ya gitu. L per 2. Nah, titik P berada di pusat persegi panjang di sini ya. Tentukan medan induksi magnet di titik P ya. Nah, jadi seperti ini. Ini kan semuanya arusnya bakalan ke atas nih yang pertama. Kita perhatikan yang ke atas dulu nih. Jadi untuk penentuan arah ya, ketika dia ke atas, maka di kanannya itu langsung aja cara cepatnya masuk dan di kirinya medannya keluar gitu. Berarti karena ini ke atas, berarti di kanan ini udah masuk dong gitu. Masuk ya. Nah, kemudian ini juga sama. Yang B karena dia ini anggapnya ke atas gitu ya, ke atas. Berarti ini sebelah kanannya kan gitu ya. Ini sebelah kanan daripada kawatnya, berarti juga masuk. Di titik P-nya itu di sebelah kanan kawatnya. Nah, ini juga sama, arusnya ke bawah. Ini kan berarti sebelah kanannya dong ya. Titik P ini di sebelah kanannya. Jadi kamu ngadepnya itu sesuai dengan panah ini ya. Nah, jadi ini sebelah kanannya ya gitu. Sebelah kanan daripada, jadi gini, kalau kita balik ke bawah ya berarti sebelah kanannya di sini dong gitu. Sebelah ini kepala kita diputar sebanyak 180 derajat gitu kan. Jadi ini juga masuk kawat yang ini. Begitupun dengan kawat yang ini ya. Nah, ini sebelah kanan daripada kawatnya, ini kepalanya, berarti ini sebelah kanannya ya gitu. Jadi semuanya masuk sebetulnya ya. Jadi kita bisa eliminasi jawaban yang keluar. Berarti ini kan udah pasti salah. Ini udah pasti salah gitu ya. Ini juga udah pasti salah gitu kan. Nah, untuk menghitung medan, karena di sini medan di titik P ini dipengaruhi oleh 4 kawat, makanya adalah medan sigma medan ya dipengaruhi 4 kawat. Berarti medan dari kawat 1, kawat 2, kemudian di kawat yang ketiga ditambah dengan kawat yang keempat ya. Karena gini, kita jabarkan dulu rumus medan pada kawat lurus itu adalah mu I ya dibagi dengan 2pi A ya. Nah, sebetulnya di sini itu mu 0 sama 2pi nya semuanya kan sama nih kalau kita jabarin, benar nggak? Jadi kita nggak perlu capek-capek gitu ya ngitung satu-satu. Kita akan keluarkan yang sama, bahwasanya yang sama di sini itu adalah mu 0 dibagi dengan 2pi nya gitu ya. Nah, yang berbeda adalah nanti I1 per L1 ditambah dengan I2 per L2 ditambah dengan I3 per L3 ditambah dengan I4 per L4. Nah, kenapa Kak ditambah ya? Karena semuanya sama-sama masuk gitu ya. Ini sama-sama saling menguatkan ya, masuk gitu. Jadi positif semua. Kecuali ada yang misalkan salah satu keluar gitu ya, medan di titik ininya, berarti dia bakalan negatif nanti ya, kebalikannya gitu. Ya udah, ini kita pisahin dulu mu 0 per 2pi nya ya, kita biarkan. Arus 1 misalkan yang mana? Yang inilah ya, I besar. Nah, berarti dari kawat yang ini kita perhatikan kawat yang ini dulu. Jarak terhadap titik P nya berapa nih? Ini kan L per 2 nih panjangnya. Berarti ini cuma setengahnya nih, ini cuma setengahnya. Berarti L per 4 ya. Seperempat dari panjang ya gitu kan. Seperempat L gitu ya. Ditambah sekarang dengan yang ini. Nah, sekarang yang ke kanan, ini arusnya juga I besar ya. Dibagi dengan apa nih? Dibagi dengan jaraknya ini ke sini berapa? Karena ini ke sini L, berarti ini kan setengahnya ya. Setengah dari L berarti L per 2 gitu kan. Nah, ini kita hapus dulu supaya nggak terlalu banyak ya. Nah, jadi L per 2 ya. Atau setengah L. Ditambahkan dengan I3. Nah, I3 nya itu yang mana? I3 nya itu adalah yang ke bawah sini ya gitu. Jaraknya kemana nih? Ini ke sini berarti sama ya, setengah ini kan setengah L panjangnya, dibagi 2 lagi jadi L per 4 ya gitu. Nah, kemudian ditambah dengan I yang 4 berarti arus yang ke sini ya. Nah, yang ke sini, yang ke kiri. Berarti jarak ini terhadap sini berapa? Setengah L ya. Jadi I, tapi I kecil ya, dibagi setengah L. Nah, setelah ini kita jabarkan. Sebetulnya dari tandanya aja kita sudah bisa menyimpulkan ya.
Sebentar. Oh, enggak, terlalu. Kita karena tandanya positif dua-duanya ternyata ya. Berarti kita harus diantarkan dulu ya. Ini 4-nya naik ke atas, berarti 4i per L ya. Ini juga 2i per L ya. 4-nya naik ke atas juga, 4i per L ya. Ditambah dengan i kecil 2 ya berarti ya. 2i per L gitu ya. Di sini per 2pi. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi, ini per pi ya, kita tuliskan dulu. Ini semuanya akan kita bagi dengan 2 nih ya. Kita bagi dengan 2. Jadi semua yang ada dalam kurung ini kita bagi 2. Jadi apa nih? 2i ditambah dengan 1i ya. Ditambah dengan 2i ditambah dengan ini i kecil nih ya. Jadi 1i kecil. Nah, ini kan semuanya ada per L-nya nih. L-nya kita bakal keluarin di sini. Nah, jadi 0 per LP ya. Ini berapa nih dalamnya? Dalamnya ya tambahin nih 2i ditambah i besar tambah 2i besar berarti 5i besar ya, ditambah dengan i kecil gitu. Nah, jadi mana yang tepat nih? Kesimpulannya apa? Kesimpulan ya, berarti mu 0 per LP ya. Duanya kemana Kak? Karena udah dibagi 2 katanya semuanya ya. Dalam kurung 5i besar ditambah dengan i kecil. Jadi jawaban yang paling tepat yang mana nih berarti? Kita coret-coret dulu ini ya. Nah, sebentar. Nah, gitu, kita hilangin dulu coretan-coretannya. Berarti yang paling tepat itu adalah yang B ya, gitu. Karena ininya PL doang nih. Kalau yang D salah, kenapa? Karena 2 PL ya. Next. Soal selanjutnya di sini tentang termodinamika ya. Sejumlah gas ideal menjalani proses termodinamika sehingga volumenya berubah dari 2,5, berarti V awal 2,5 meter kubik menjadi 1,5 meter kubik ya. Nah, proses ini terjadi pada tekanan tetap 1,5 kilopascal ya. Berarti kalau kita konversi ke pascal, dari kilo ke pascal berarti 1500 pascal ya. Jika internal ya, energi internal atau energi dalam berkurang, nah berarti kalau berkurang dia melepas, artinya negatif 2,5 kilojoule atau 2500 joule ya. Maka kalori yang diterima gas sama dengan berapa? Oke. Jadi di sini ada proses tekanan tetap, artinya prosesnya isobarik ya. Isobarik. Nah, ini bisa kita gunakan hukum termodinamika 1 bahwasannya kalor ya. Kok jadi energi? Kalor itu adalah usaha ya. Usaha dari gas ditambahkan dengan perubahan energi dalam. Nah, kita sekarang masukin karena proses isobarik, maka rumus dari usahanya itu adalah P-nya konstan dikali perubahan volume ya. Gitu, ditambah dengan perubahan energi dalamnya minus 2500 ya. Oke, tekanannya berapa? 1500. Nah, ini volume akhir dikurangi volume awal, berarti 1,5 dikurangi 2,5, berarti minus 1 ya. Gitu, ditambah dengan minus 2500. Jadi berapa nih? Ini kan dikalikan jadi minus 1500. Ini juga minus 2500 ya. Berarti ini jadi berapa nih? Minus 1500. Jadi minus 4000 ya. Nah, ini sorry tadi belum diganti, ini ternyata typo ini harusnya 4000 tadi, minus 4000 ya. Belum ganti, jadi ya harusnya minus 4000 kilojoule ya. Joule ya. Nah, jadi ini soalnya kalau ganti angka makanya tadi lupa diganti nih ya, harusnya minus 4000 joule, berarti jawabannya yang E gitu ya. Next ya, di sini kita ganti warna deh ya, sebentar. Sebuah tabung berisi fluida ditutup oleh sebuah piston ya. Jadi kita gambarkan sebuah tabung seperti itu. Kemudian dalamnya ada piston ya. Kita gambarkan seperti inilah ya. Ini piston. Nah, katanya luas penampangnya itu adalah 2A ya. Ini luasnya itu adalah 2A. Dan masanya itu M. Oke. Jika tekanan udara luar P0, nah di sini ada tekanan udara luar P0, maka tekanan fluida tepat di bawah piston. Nah, kita pengen tahu tekanan di bawah sini ya. Nah, artinya tekanan ini disebabkan oleh apa? Yang pertama oleh tekanan daripada tekanan luar ya.
dan ditambahkan oleh tekanan daripada si fluidanya juga ya gitu. Tekanan fluidanya ya. Nah sekarang tekanan luarnya ya udah berarti P0 kan, ditambah dengan karena arahnya sama-sama ke bawah, ini pistonnya ke bawah, nekennya nanti apa nih yang menyebabkan tekanan dari fluida di dalam atau di bawah si piston ini, yaitu rumus daripada tekanan kan kita tahu ya, gaya dibagi dengan luas ya. Tekanan itu adalah gaya dibagi luas. Nah gaya apa yang menyebabkan piston ke bawah ya, pasti ada yang namanya gaya berat ya, bagi dengan A. Dah jabarin aja, simple. Gaya berat kan asal kali gravitasi ya, dibagi A. Oh ya, luasnya sebesar 2A nih, jangan lupa, berarti ini 2A ya, sip. Ya enggak, di jawabannya yang mana nih? P0 tambah Mg2A. So jawabannya yang E gitu kan. Next ya. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Kopi dengan suhu 80 derajat Celcius ya. Kita gambarkan dulu ada kopi. Yuk, suhunya berapa? Suhunya 80 derajat Celcius. Masanya berarti kalau kita konversi ke gram, ini kan jadinya 100 gram ya, dikali 1000 aja, dicampurkan dengan 90 gram air susu ya. Suhunya kita belum tahu ya, tapi di sini ada masak doang, berarti 90 gram. Kemudian ini dicampurkan, nanti terjadi suhu campuran ya. Nah, panas sama dingin ya, berarti ini mungkin yang dinginnya ya. Suhu campurannya adalah 50 derajat Celcius. Tahu dari manakah air susunya yang dingin? Ya lihat aja opsinya gitu ya. Kan yang nanti yang ditanyakan suhu air susu nih. Ya orang air susunya dari 10 sampai 50 gitu kan. Ya, jadi makanya pasti yang ini yang air dinginnya gitu ya, kondisi yang menerima kalor gitu kan. Atau yang kopi ini yang panas yang memberikan atau melepas kalor ya. Ya udah, simpel kan. Ini masa jenis kopi ya. Kalor jenis kopi dan kalor jenis susu berturut-turut. Berarti ini C-nya kopi 0,9 ya. Biasa kalori per gram derajat Celcius. Kemudian C susunya 1 kalori per gram derajat Celcius. Oke, nah kalau ada kasus ya, dua zat atau dua cairan ya dengan suhu yang berbeda kemudian dicampur kan, dan terjadi suhu kesetimbangan atau suhu campuran, ini kita bisa gunakan apa? Masih ingat asas Black ya. Oke, kita gunakan konsep dari asas Black. Bahwasannya apa? Kalor yang dilepas akan sama dengan kalor yang diterima. Jadi kalau dia si kopi ini yang melepas kalor ya, karena suhunya tinggi. Kalau dia ngasih 20 joule ya, berarti air susunya juga bakal nerima 20 joule gitu ya. Jadi nggak ada kalor yang hilang gitu kan ibaratnya. Ya udah, langsung masukin rumus ini MC delta T ya, karena dua-duanya dalam fase yang sama atau fase cair, maka tidak ada perubahan wujud di sini ya. Jadi nggak ada perubahan fase. Artinya kita tidak perlu menggunakan kalor laten di sini. Langsung aja MC. Nah, karena yang melepas itu suhu tinggi dikurangi suhu campuran. Jadi kita sama MC. Ini kebalik, suhu campuran dikurangi suhu yang rendah ya. Jadi yang menerima kalor itu adalah suhu yang rendah gitu ya. Ya, masanya berapa? Kopi ya, karena yang suhunya tinggi itu kopi. 100 dikali 0,9 ya. Suhu tingginya berapa tadi? 80 dikurangi 50 nih. Nah, suhu campurannya 50. Ini masanya 90 dikalikan dengan 1. Suhu campurannya itu 50 dikurangi dengan TR. Ini kan 90 nih ya. Enggak. Ini 90. Coret. Ya kan? Simple karena perkalian. Lanjut sini berarti 80 kurang 50 30. Oke, berarti sama dengan 50 minus TR ya. Ya udah, TR-nya pindah ruas ke kiri jadi positif. 30-nya pindah ke kanan jadi negatif. 50 min 30 ya. Jadinya 20 derajat Celcius gitu. Ini suhu si air susunya. B ya. Lanjut ya. Next, soal selanjutnya ini tentang induksi elektromagnet ya. Jadi tentang GGL. Katanya sebuah kumparan terdiri dari 1000 lilitan ya. Lilitan. Kemudian dia memiliki hambatan 256 kilo ohm. Berarti 256 kali 10 pangkat 3 ya, dari kilo ke ohm. Oke. Ini R, hambatan.
Nah, kemudian kumparan tersebut memiliki fluks magnetik yang berubah terhadap waktu ya. Jadi fluksnya bakalan berubah-ubah katanya tiap perubahan waktu. Persamaannya itu didefinisikan T tambah 3 pangkat 4 Weber ya. Pertanyaannya adalah kuat arus yang mengalir pada saat T1. Oke. Jadi kita bakal menggunakan konsep GGL ya pada kumparan gitu. Jadi rumusnya itu adalah minus N lilitan dikalikan dengan perubahan fluks dibagi dengan perubahan waktu. Nah, di sini kan kita nggak tahu perubahan fluksnya berapa ya. Tapi kita punya persamaan fluks. Dan berarti simple kita turunkan aja pakai diferensial perubahan fluks terhadap perubahan waktu. Yuk, cara nuruninnya 4-nya ke depan ya kan. Kemudian pangkatnya dikurangin 1 ya. Nah, kita turunkan dalamnya nih. Turunan dari T kan 1, jadi nggak ngaruh ya. Nah, kemudian kita lihat pada detik keberapa T-nya. Oh, katanya pada saat 1 detik. Berarti 4, 1 ditambah 3 pangkat 3 ya. Jadi 4, ini 4 pangkat 3. Berarti ini 1 tambah 3, 4 pangkat 4 ya. Ini 256 ya, bener nggak? 256 kan? 256 satuannya apa nih? 256 satuannya berarti ya nggak usah, ini kan flux berarti Weber per second ya. Lajunya kan. Ya udah, simple, tinggal kita langsung masukin. Ini kita jabarkan jadi IR ya, sesuai hukum Ohm. Tegangan sama dengan arus dikalikan dengan hambatan. Ya udah, masukin lilitannya 1000. Ininya hasilnya 256 ya. Ya udah, I sama dengan R-nya kan tadi kita dapat berapa sih hambatannya nih? 256 ya. 256 kali 10 pangkat 3 sama dengan min 10 pangkat 3 256. Kita coret 10 pangkat 3 nya, 256 nya kita coret, berarti tinggal minus 1. Nah, ini nggak masalah ya minus 1, karena ini hanya menandakan tanda ya, tanda ada perubahan arah gitu ya. Bahwasannya flux ini berbanding terbalik dengan arus induksinya gitu ya, arahnya. GGL ini berlawanan dengan arah daripada arus induksinya gitu ya. Jadi nggak masalah negatifnya ya, yang penting nilainya 1. Lanjut ya, ini soal tentang gelombang nih. Nah, kita ganti warna deh. Tentukan beda fase dan beda sudut fase. Oh, beda fase dan beda sudut fase antara detik ke 2,8 sampai detik ke 3. Berarti ini berapa nih data-datanya? 3 dikurangi 2,8 cuma 0,2 sekon ya. Udah, kita jawab. Beda fase itu adalah dirumuskan sebagai waktunya berapa ya, waktu yang kita cari gitu ya, yang kita pengen tahu beda fasenya dibagi dengan periode. Periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu gelombang. Ya udah, satu gelombang misalkan dari sini ke sini ya, satu lembah satu bukit, dari 0,1 ke 0,5 ya, berapa detik waktu yang dibutuhkan satu gelombang? 0,1 ke 0,5 ya. Oke, betul ya, 0,4. Berarti masukin waktunya 0,2 sekon nih ya, selang waktunya dibagi dengan periodenya 0,4, berarti setengah ya, atau 0,5. Ini beda fasenya. Nah, sekarang sudut fase ya, sudut fase itu ya gampang, tinggal 2pi dikalikan dengan beda fasenya. Nah, ini pi nya itu kan 180 derajat ya, dikalikan dengan tadi berapa nih beda fasenya, 0,5 atau setengah ya, sama aja kan, coret 180 ya, ada nggak? 0,5 sama 180 ya, yang A. Oke, lanjut di sini ya. Ini masih tentang soal yang tadi ya kan, masih tentang gelombang. Yang pertanyaannya apa nih? Grafik di atas menunjukkan suatu getaran harmonik ya, sebuah partikel pada saat detik ke 0,4. Partikel memiliki apa? 0,4 itu berarti di sini ya. Ini 0,3, 0,4 di sini berarti loh. Berarti di sini ya. Tengah-tengah ya. Tengah-tengah ya. Ini kan 0,5, 0,3, tengah-tengahnya 0,4 sini. Berarti dia gelombangnya di mana? Di titik puncak sini berarti ya. Titik puncak sini. Nah, kita mau cari gimana nih energi kinetik sama energi energi kinetik sama energi potensialnya ya. Ya udah, kita jabarinnya seperti ini. Oke, jadi kalau misalkan ya energi potensial dulu ya, pada suatu getaran harmonik
itu dijabarkan sebagai setengah dikalikan dengan K dikalikan dengan simpangan kuadrat ya. Ini simpangan. Nah, ketika kita lihat simpangan di titik ini ya, simpangan di titik ini itu ternyata besar banget nih. Benar nggak sih? Ya, ini kan simpangan maksimum dong, lihat tuh. Amplitudenya kan maksimum di sini ya. Jadi kalau misalkan ini 5 taruh, ya udah paling tinggi simpangannya di 5, nggak mungkin lebih atas lagi kan. Berarti ketika dia memiliki nilai simpangan tertinggi ya, otomatis energi potensialnya bakalan maksimum gitu ya. Ya udah berarti karena Y-nya tinggi ya atau maksimum ya. Pakai terus gini deh supaya gampang. Nah, ini agak main logika sedikit ya. Nah, tadi soalnya ini. Kita hapus dulu. Berarti ketika Y-nya itu max ya, simpangannya maksimum, maka energi potensialnya itu maksimum juga ya. Jadi nah udah jelas ya. Nah, gimana dengan energi kinetik? Sebaliknya, energi kinetik itu ketika kita simpangkan paling jauh, maka dia energinya bakal diam ya. Karena kecepatannya diam. Bayangkannya bandul gitu ya. Kita simpangkan sejauh mungkin ya kan. Ketika di titik ini potensi energinya ya bakalan tinggi ya di titik paling atas itu ya. Ketika kita simpangan paling jauh, maka energi potensinya tinggi, dia punya potensi yang besar untuk bergerak. Tapi kecepatan di sini bakal diem. Iya dong. Kita tarik terus. Nah, di sini pasti diem, ya kan? Ketika kita lepaskan, nah dia akan maksimum di titik ini. Ya, di titik setimbangnya. Karena ketika dia ke atas bakal makin lambat lagi. Logikanya kan kecepatannya gitu. Kecepatan sini rendah, kecepatan sini tinggi. Nah, ketika sini makin rendah kecepatannya. Kan energi kinetik didefinisikan sebagai kecepatannya ya, dari kecepatan. Kita bisa lihat dari kecepatannya. Ketika kecepatannya kecil ya otomatis energi kinetiknya kecil ya. Udah simpel karena di titik simpangan terjauh ini kecepatannya kecil ya, paling kecil. Maka V-nya kecil ya energi kinetiknya minimum gitu kan. Karena V-nya minimum, maka energi kinetiknya minimum. Ini sih sebetulnya tanpa rumus pun bisa ya, karena lebih ke logika aja gitu loh ya. Ketika disimpangkan maksimum ya, kita tarik paling jauh. Nah, di titik ini energi potensialnya yang besar karena dia punya potensi untuk bergerak ya kan, sangat besar ya. Tapi kecepatannya bakal lambat, kecil gitu ya. Dimana kak kecepatan maksimumnya atau energi kinetik maksimumnya? Ya di titik setimbang sini ya, di tengah-tengah sini ya, karena di titik ini dia bakal tanpa terkena gravitasi ya, lurus gitu. Jadi kecepatan tertinggi. Nah, ketika dia ke atas bakal makin lambat lagi ya gitu, sampai kesimpangan paling tinggi di sini nanti di atas kecepatannya bakal lambat banget sampai berhenti ya. Ini main logika aja ya. Jadi yang mana jawabannya nih? Potensialnya maksimum ya, terus potensialnya maksimum tapi kinetiknya minimum. Oke, berarti yang potensialnya maksimum yang ini ya, D. Oke, lanjut. Oh, ini tentang efek fotolistrik ya. Hasil pengamatan efek fotolistrik menggunakan cahaya dengan frekuensi tertentu dan berbagai target logam ditunjukkan pada grafik. V-stop adalah potensial penghenti, dan ini yang kayak flux ini adalah fungsi kerja ya, atau energi minimum. Kita harus tahu yang namanya fungsi kerja itu sama dengan energi minimum ya, W0 atau energi minimum. Jika H per E sama dengan 4, bla bla bla, frekuensi cahaya yang digunakan berapa? Oke, jadi kita bakal gunakan dulu konsep daripada energi kinetik ya. Ini persamaan dari efek fotolistrik. EK sama dengan energi cahaya dikurangi dengan fungsi kerja ya, atau energi minimum. Nah, EK ini kita bisa jabarkan adalah muatan, karena di sini itu muatannya elektron, ya udah kita pakai elektron dikalikan dengan potensial penghentinya ya, atau P-stopnya gitu ya. Jadi muatan dikalikan dengan potensial listrik atau potensial penghenti itu sama dengan energi kinetiknya ya. EC kita bisa jabarkan HC per lambda ya. Nah, karena fungsi kerjanya udah ada di sini ya, kita nggak usah cari ya. Di sini ada 4 titik nih ya. Kita pakai yang enak ya, yang tengah-tengah gitu. Bisa ini sebetulnya ya, bisa ini ya, tengah-tengah gitu angkanya. Kalau ini kan berarti di berapa nih? Set di situ sama di situ ya. Atau kita bisa gunakan ini yang kecil aja angkanya ya, ini dan ini.
Kalau ini kan agak tengah-tengah nih, kita nggak tahu berapa nih di sininya kan, kita nggak tahu berapa. Wait, kita hapus dulu supaya rapi ya. Nah, sambil ganti warna deh. Ntar dulu, ini apa ya warna yang bagus, biru. Oke, kita ambil titik yang ini ya. Berarti nanti di sini potensial penghentinya di berapa nih? Ini kan 2,5, ini 3 ya. Berarti ini setengahnya. 3 dikurangi 2,5 ini kan 5 segini. Berarti ini di berapa nih? 2,75 ya ini ya. Ya. Ini di 2,75. Benar gak sih? Ya, iya, 5 dibagi 2 kan itu bukan 5. Itu 0,5 ya. 0,5 dibagi 2 jadinya ini kan 2,5. 0,5 dibagi 2 0,25 ya. Jaraknya itu 0,25. Jadi 2,5 tambah 0,25 berapa? Mana pulpen ya? Nah ini. Jadi ini di 2,75 berarti ya. Tinggal ini tambahin nanti bagi 2 ya. Cepet. Ini mah udah jelas ya. Karena ini di 2,75, V-nya berarti kita pakai yang fungsi kerjanya. Ini fungsi kerjanya di 3,6 ya. Ya udah masukin lah langsung 3,6 itu ya. Oke, E-nya berapa? Langsung aja. Oke, di sini nggak ada E-nya tapi ada H per E ya. Nanti kita gunakan H per E deh. Ini E-nya biarin dulu deh. V-stopnya berapa? V-stopnya tadi 3,6. Nah, ini H ya. Kemudian di sini kita nggak boleh pakai C per lambda ya, karena kita nggak punya C sama lambdanya, berarti kita bakal gunakan yang HF aja ya. Jadi gini teman-teman ya, harus tahu dulu bahwasannya energi cahaya itu bisa dijabarkan H kali F, terus nanti F-nya bisa dijabarkan kecepatan cahaya dibagi dengan panjang gelombang. Nah, kita pakai yang ini. Kenapa? Karena kita pengen tahu frekuensi cahayanya ya gitu. Ya udah, gini H dikalikan dengan F dikurangi dengan 3,6 itu ya. Nah, terus gimana nih? Ceritanya gimana nih supaya kita dapetin nilai yang di sini? Kita bagi dengan E aja semuanya ya. Bisa nggak kita bagi dengan E? Coba kalau kita bagi dengan E, ini jadi berapa? Ini jadi 3,6 ya. Ini jadi H per E dikalikan dengan F ya, dikurangi dengan 3,6 dibagi dengan E. Oke, ini jadi gimana sebentar? Wait. Fungsi kerjanya. Oh, oke. Ngerti. Ini satuan daripada fungsi kerjanya masih elektron volt ya, teman-teman ya. Nih. Harusnya kan di sini untuk masuk ke rumus ini semua energinya itu harus dalam satuan joule gitu ya. Jadi kita harus kalikan lagi dengan E ya. Ini sebentar kita hapus dulu. Tadi fungsi kerjanya 3,6 dan ini juga bukan 3,6 ya. Nah, ini sebentar. Ada miss ya. Jadi V-stopnya yang ini dong. 2,75 ya. 3,6. Ini lihat satuannya masih elektron volt. Nah, supaya dapat hasilnya itu joule, kita harus kalikan dengan elektronnya ya, dengan muatannya. Nah, jadi ini kita pindah ruaskan, jadinya 2,75 E gitu kan, ditambah dengan 3,6 E. Ini kita pindah ruaskan supaya satu variabel sama dengan HF. Nah, kemudian nanti ini bakal kita tambahin aja nih. Berapa nih jadinya? 2,75 ditambah 3,6 ya. Tambah 3,6. Ini 6,35. Ini ada E-nya kan ya? Ya, E, H-nya pindah ke sini per H. Nah, gitu. Jadi F sama dengan 6,35. Muatannya berapa nih? Kan ini adanya E per H. Kita punyanya H per E, jadi balik aja ya. Ini dibalikin nih. Jadinya 1 per 4,125 ya kali 10 pangkat min 15 gitu ya. Nah, tinggal kita bagi aja ini. 5 dibagi 4,125. Hasilnya 1,539 ya. 3 kali 10 pangkat berapa? Ini kalau ada 10 pangkat ke atasin, pangkatnya jadi beda tanda ya, jadi positif kayak gitu tuh.
Berarti 1,54 ya kalau kita buletin nih. 54 ya, kita buletin ini ke atas ya kan. Kali 10 pangkat 15 ya. Gitu. Oke ya. Betul ya. Berarti satuannya hertz. Ada ya di sini yang A berarti. Jadi ingat ya teman-teman, kalau ada satuannya itu masih apa nih? Satuannya itu masih elektron volt. Energi ketika dimasukkan ke rumus ini, usahakan semuanya harus dalam bentuk joule ya gitu. Jadi jangan sampai bentuknya itu adalah elektron volt ya. Joule atau Vs kayak gini. Sama ya. Joule atau Vs itu sama aja. Oke, next ya. Oke, yuk kita beresin nih, ada 2 soal lagi ya. Gimana nih soal ini? Suatu rangkaian listrik arus searah terdiri atas 3 buah hambatan ya. Oke. 3 buah hambatan. Dulu, ini mana? Oke. 3 buah hambatan itu 2, 1 dan 3 ohm ya. Jadi yang ini nih hambatannya. 1 2 3. 2 buah sumber tegangan ini V1 V2 dan sepasang keping sejajar C ya, termuati dengan penuh ya. Termuati dengan penuh berarti di dalamnya itu sudah penuh dengan muatan atau terisi dengan muatan ya. Sebagaimana kita tahu fungsi daripada kapasitor itu untuk menyimpan muatan ya. Dengan jarak antar keping ini D-nya adalah 1 mm berarti 10 pangkat min 3 meter ya. Ini jaraknya itu segini D. Nah, jika elektron ini muatannya 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb yang berada di antara kedua keping mengalami gaya coulomb sebesar 1,6. Oh, ada gaya coulomb. Maka beda potensial antara kedua keping adalah gimana? Kita jabarkan yuk rumus gaya coulomb apa? Ini kan K enggak sih? K Q1 Q2 per R kuadrat ya. Nah, seperti kita tahu sebetulnya ini sendiri itu adalah rumus daripada potensial ya, atau beda potensial atau potensial listrik kaki per R itu ya. Cuman bedanya dia besaran skalar ya. Kita bisa ganti ini V kan, Q per R. Masukin ya gayanya 1,6 kali 10 pangkat min 15. V-nya itu kita cari, muatannya di sini kasusnya elektron, minusnya nggak usah dimasukin karena besaran vektor di sini ya. Baik. Nah, karena besaran vektor jadi minusnya itu hanya sebagai tanda. 1,6 kali 10 pangkat min 19 dibagi dengan ini jaraknya, jarak antar kepingnya 10 min 3 ya. Coret ya kan. Ini coret 19 sama min 3 tinggal 10 pangkat min 16 ya. Jadi tinggal 10 pangkat min 15 sama dengan V dikalikan 10 pangkat min 16. Oh ya udah, kita pindahin aja. 10 pangkat min 16 nya pindah ke kiri jadi positif. 16 dikali 10 pangkat min 15 jadinya 10 pangkat 1 ya. Inilah potensialnya volt ya. Jadi jawabannya yang E. Oke, satu soal lagi ya. Ini soal yang tadi, kata-katanya masih dengan yang tadi. Jadi di sini kita udah tahu jarak antar kepingnya itu 10 pangkat min 3 meter ya. Ini milimeter kita konversi ke meter. Luas kepingnya juga ada di sini ya. 1 cm persegi berarti 10 pangkat min 6 meter persegi ya. Dibagi 10.000. Rapat energi yang tersimpan dalam kapasitor. Nah, ini rapat energi ya adalah simbolnya apa nih? Rapat energi RE aja ya. 500 Joule per meter kubik. Dan medan listrik di antara kedua keping adalah 10. Ini ada kilo nih, berarti harus dikalikan lagi dengan 1000, jadi 10 pangkat 4 Newton per kolom. Ya, kapasitansi keping yang ditanya adalah ya. Lalu ini kapasitansi keping ya. Tapi kenapa satuannya coulomb nih ya? Sebentar, kita cek dulu. Ya udahlah, kita jabarkan dulu aja ya. Kita bakal jabarkan rumus dari rapat energi nih. Jadi rapat energi itu kan dia satuannya itu adalah Joule per meter kubik ya. Berarti itu adalah energi ya, energi pada kapasitor dibagi dengan volumenya, kan? Nah, sekarang kita jabarkan lagi. RE itu akan sama dengan rumus energi kapasitor itu setengah CV kuadrat ya. Ini volume. Ini bedain ya, ini V. Ini apa nih? Ini tegangan, ini volume ya. Volume yang besar. Pokoknya yang ada belokannya gini kita pakai itu adalah tegangan ya, yang ada belokannya gini. Ini tegangan nih ya, supaya nanti membedakan itu. Nah, terus kita bakal jabarkan lagi ini, turunkan lagi
ya. Rapat energi sama dengan 1/2 C. Ini kan V ya, V kuadrat. V itu kita bisa rubah menjadi medan ya, supaya ada medan. Kan kita tahu gini, E itu kan medan listrik kaki per R ya. Sedangkan potensial listrik itu adalah kaki per R. Nah, berarti kita dapat hubungkan E sama V. E itu akan sama dengan V kalau V-nya itu dikalikan lagi dengan 1/R, benar nggak? Supaya sama tuh. Jadi kalau V dikalikan dengan 1/R bakal jadi E gitu ya. Nah, ini logika aja kan. Oke. Nah, kita sambil analisis gini ya. Berarti kita bisa ganti V-nya ini menjadi apa? V-nya ini menjadi kali silang R-nya, E dikalikan dengan R ya. Atau E dikalikan dengan jarak antar kepingnya gitu. Oke, kita udah sedikit paham ya, V sama dengan E dikali R di sini. Kita bakal jabarkan mana tadi tegangan itu, tegangan potensial itu. Nah, yang ini ya, jadi E dikalikan dengan R. R-nya kita ganti dengan D ya, supaya sama. Ini simbolnya ini, jadi ini D aja jaraknya. Tapi dia kuadrat, hati-hati. Dan ini volume itu berarti volume dari keping sejajar ini ya. Kalau kita jabarkan ya bakal jadi luas alas kali tinggi ya. Jadi ibaratnya gini nih. Nah, ini kan gambarnya gini ya, kalau digambar 3 dimensi gitu ya. Nah, ini kepingnya luasnya itu sebesar A, ini tingginya kan. Nah, tingginya itu sebesar D. Jadi sama kayak tingginya itu jarak antar kepingnya. Luasnya A. Jadi luas alas dikali tinggi A dikalikan dengan D gitu ya. Jadi volumenya itu adalah A dikali D, ingat ya. Mana nih pulpennya? Oke, ini A dikalikan dengan D. Nah, ini kita masukin RE nya tadi berapa, rapat energinya 500 sama dengan 1/2. Ini C nya kita cari, E kuadrat ya kalau dijabarkan, kemudian D kuadrat A D ya. Berarti 500 dikali 2 jadinya 1000 ya. Ini duanya langsung kali silang aja supaya bersih. Ini C nya kita cari, E nya juga udah ada di sini ya. Ini D nya kita bisa coret 1 ya. E nya langsung masukin aja. E nya tadi adalah medannya 10⁴, tapi dikuadratkan ya. Dibagi dengan ini A nya berapa, luasnya tadi, luasnya itu tadi 10⁴. Nah, kemudian ini D nya masih ada 1 10⁻³ ya. Berarti ini kalau kita coret tinggal min 1. Nah, kemudian ini 10⁻³ sama dengan ini C 10⁻8 ya. Enggak. Ini 10 min 1. Oke. Jadi gimana nih? 10⁻³ sama dengan C. Ini kalau ke atas jadi positif. Ini 10⁻9. Nah, kalau pindah ruas jadi negatif ya. 3 ini min 9. Jadinya C sama dengan 10⁻6 ya. 1 kali 10⁻6 ini kolom kan? Ini farad harusnya ya. Ini satuannya harusnya farad ya. Kalau kapasitor tadi salah masukin kakak ya. Apa-apa, maaf ya, nanti tinggal diganti aja satuannya. Ini jadi 1 kali 10⁻6 farad. Berarti kalau kita pengen rubah ke mikrofarad, berarti dikalikan 10⁻6, jadinya 1 mikrofarad. Ini mikrofarad harusnya ya, karena kapasitansi ya. Kalau kulom itu satuan daripada muatan. Udah simpel, jawabannya 1 mikrofarad. Oke, jadi itu aja yang bisa kakak sampaikan ya. Silakan kamu pelajari lagi. Semoga bermanfaat. Persiapan untuk UTBK 2022 ya, karena soalnya pasti berbeda, tapi bentuknya mungkin ya, materi-materinya atau babnya bakalan sama. See you di next video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.